Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait soal TKA Sosiologi UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, video ini cocok buat adik-adik yang bentar lagi akan mengikuti tes UTBK SBMPTN tahun 2022, baik itu gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi, tonton terus video ini ya. Oke, soal yang pertama, praktik bullying bisa berupa tindakan fisik, verbal, maupun mental, seperti mendiamkan dan mengucilkan. Dinda tertarik untuk meneliti dampak yang dialami korban dari kasus bullying di sekolah. Namun, Dina takut tidak bisa mendapatkan informasi yang mendalam dan harus menjalani penelitian yang panjang. Berdasarkan ilustrasi tersebut, tindakan yang perlu dilakukan Dinda sebelum mengumpulkan data adalah: apakah A menguasai lebih dalam mengenai topik penelitiannya, atau B menyiapkan pertanyaan yang tidak terlalu pribadi dan sensitif, atau C membatasi subjek penelitian hanya pada satu orang saja, atau D melakukan intervensi pada aktivitas subjek penelitiannya, atau yang E membangun kedekatan personal dengan subjek penelitiannya. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya adik-adik? Nah, sebelum menjawab, kita tentu perlu mencari kata kunci atau keyword dari soal ya. Nah, di soal ini kan jelas Dina takut tidak bisa mendapatkan informasi yang mendalam dan harus menjalani penelitian yang panjang. Nah, apakah dengan kalimat ini cocok? Jawabannya A, menguasai lebih dalam mengenai topik penelitiannya. Kakak rasa tidak ya. Karena yang jelas, Dinda sudah menguasai lebih dalam terkait dengan topik yang ingin diteliti, yaitu tentang bullying. Tapi yang menjadi ketakutan Dinda, apakah kemudian Dinda bisa mendapatkan informasi yang dalam atau tidak terkait dengan penelitian ini. Jadi kaitannya dengan subsidi atau korban bullying ya. Jadi yang A ini kurang pas. Kemudian yang B, menyiapkan pertanyaan yang tidak terlalu pribadi dan sensitif. Nah, ini juga namanya juga penelitian, tentu harus pertanyaannya mendalam supaya mengetahui bagaimana sih keadaan yang sebenarnya yang dialami oleh korban bullying tadi, sehingga melengkapi data yang ingin diketahui oleh Dinda penelitiannya. Jadi kurang pas yang B ya. Kemudian yang C, membatasi subjek penelitian hanya pada satu orang saja. Nah, ketika kita meneliti, bisa saja uh, subjek penelitian yang kita dapati di lapangan, kita tidak memperoleh banyak informasi atau informasi yang kita cari tidak dapat di subjek penelitian tersebut. Jadi, tidak boleh hanya terbatas sama satu, kecuali subjek penelitian tersebut sudah pas sesuai dengan kriteria yang kita inginkan ya. Jadi yang C juga kurang pas. Kemudian D, melakukan intervensi pada aktivitas subjek penelitian ini tidak boleh ya. Jadi pada kasus bullying ini kita mengetahui saja bagaimana sih dampak yang dialami korban ya. Jadi tidak boleh kita mengintervensi aktivitas dari korban bullying tadi ya. Nah, kemudian jawaban yang pas adalah membangun kedekatan personal dengan subjek penelitiannya. Kenapa? Karena dengan kita membangun kedekatan personal, maka kita akan mengetahui secara detail bagaimana sih keadaan korban ini, kasus bullying ini, sehingga nantinya ketika kita memiliki kedekatan personal dengan subjek penelitiannya, maka si korban bullying ini akan terbuka bagi kita, akan menceritakan secara detail apa kronologis yang dialami, bagaimana dampak sosialnya, bagaimana psikisnya, dan seterusnya ya. Jadi jawaban yang pas adalah yang E ya. Nah, ini penjelasan lebih jauh ya. Dalam kasus ini, sebelum mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, Dinda terlebih dahulu harus membangun kedekatan personal dengan subjek penelitiannya. Setelah melakukan dan membangun kedekatan personal dengan subjek penelitian, dan terlihat bahwa subjek penelitian yang memiliki kondisi yang rawan, maka subjek penelitian tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam, agar subjek mau mengungkapkan informasi tanpa ragu-ragu. Nah, ini yang kita hindari. Jangan sampai kemudian subjek penelitian nanti tidak mengungkapkan informasi secara detail atau ada informasi yang disembunyikan karena takut, tekanan tadi ya, tekanan fisik, verbal maupun mental tadi. Jadi penelitian yang dilakukan tersebut akan membias tidak secara mendalam jika subjek penelitiannya tidak memberikan informasi secara detail dan mendalam ya. Jadi jawaban yang pas adalah yang E. Sampai sini paham adik-adik? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya, delinkuensi remaja rawan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jika tidak diatasi dengan baik, delinkuensi remaja bisa mempengaruhi lingkungan sosialnya dalam bentuk apakah tekanan batin, atau situasi yang anomi, atau keresahan masyarakat, atau kerawanan sosial, atau kesulitan menyelesaikan diri. Nah,
pertanyaan mendasar dari soal ini, kita harus memahami apa makna dari delinkuensi. Jadi delinkuensi itu terjadi pada remaja adalah kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan menyimpang, ya, serta melanggar aturan atau norma yang berlaku. Jadi jika remaja berperilaku melanggar norma, tentu hal tersebut dapat menimbulkan keresahan masyarakat, sekolah, maupun lingkungan keluarganya. Sehingga hal ini mengakibatkan kerugian serta kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, mana nih yang pas? Nah, kita lihat jawaban yang A, tekanan batin. Jadi pilihan A, begitupun yang E ya, kesulitan menyelesaikan diri, itu kurang tepat. Kenapa? Karena tekanan batin dan kesulitan menyelesaikan diri merupakan dampak yang dialami oleh remaja itu sendiri, bukan masyarakat di sekitarnya. Nah, sementara di soal tadi kan kita tahu mengaruhi lingkungan sosialnya kan. Jadi tidak pas ya yang jawaban A sama E. Nah, bagaimana dengan jawaban yang B, situasi yang anomi? Apa sih anomi itu? Jadi, anomi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat kehilangan pegangan norma sehingga pilihan B ini kurang tepat karena delinkuensi remaja fokus pada tingkah laku yang melanggar secara ringan norma yang ada di masyarakat. Hal ini tidak menyebabkan keadaan yang kacau dan tanpa peraturan di masyarakat. Kurang pas ya. Kemudian, jawaban ini yang pas ya, keresahan masyarakat karena mempengaruhi lingkungan sosial ya. Nah, kita lihat jawaban D apakah tidak tepat ya. Jawaban D ini juga kurang tepat adik-adik karena kawanan sosial merujuk pada keresahan sosial berkepanjangan yang diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat. Suatu masyarakat atau kelompok atau golongan tertentu dengan pemecahan dan penyelesaian masalah yang tidak memuaskan masyarakat atau kelompok golongan tertentu. Hal ini kurang tepat jika dikaitkan dengan delinkuensi remaja. Jadi jawaban yang pas adalah jawaban yang C ya, keresahan masyarakat. Karena jelas ya delinkuensi remaja mempengaruhi lingkungan sosialnya ya. Jadi yang pas adalah yang C. Baik, soal berikutnya. Bujang adalah seorang warga suku X yang menganut aturan adat yang sangat ketat untuk tidak memperbolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu. Namun, pada suatu ketika, Bujang melanggar aturan yang telah dibuat oleh tetua adat suku X, sehingga ia diasingkan dari desa. Dalam hal ini, peristiwa yang dialami oleh Bujang termasuk ke dalam pelanggaran bentuk norma pada bidang, apakah norma cara atau usage, atau norma kebiasaan, always, atau norma tata kelakuan, mores, atau norma adat istiadat atau customs, atau norma kesusilaan atau moral. Nah, mana nih yang pas adik-adik? Nah, dalam menjawab soal ini, tentu hal pertama yang kita lakukan adalah mencari keyword atau kata kunci. Nah, pada kalimat pertama sudah jelas diutarakan menganut aturan adat ya. Nah, ada kata adatnya di sini. Nah, kemudian di kalimat berikutnya, tetua adat suku X. Nah, jelas dong. Di sini kan membahas terkait adat. Jadi, yang paling pas adalah norma adat istiadat atau custom. Tanpa kita mencari tahu apa makna dari norma yang lain ini. Untuk menghemat waktu ya adik-adik. Nah, ini pengertiannya nih. Norma adat istiadat atau custom adalah norma yang sangat kuat ikatannya pada masyarakat yang bersangkutan. Diharapkan untuk berlaku sesuai aturan yang ada di tengah kehidupan masyarakatnya. Bahkan, pada tatanan tertentu, aturannya akan sangat kuat jika terdapat anggota masyarakat melanggar aturan yang dibuat. Jadi, dalam kehidupan masyarakat, kita tentu memiliki adat istiadat ya, di setiap masyarakat itu. Jadi, kita harus mematuhi adat istiadat yang berlaku di lingkungan, karena kalau kita melanggar norma adat istiadat, nanti akan ada sanksi dari kepala suku ya, atau tetua adat ya, seperti itu. Baik, berikutnya. Para penyandang disabilitas mengalami kesulitan memanfaatkan berbagai layanan dan fasilitas secara mandiri. Padahal, layanan dan fasilitas tersebut seharusnya menjadi milik bersama. Beberapa layanan belum banyak yang menyediakan tenaga pendamping untuk para penyandang disabilitas ataupun petunjuk teknis yang bertuliskan huruf Braille. Realitas yang muncul dalam ilustrasi tersebut adalah apakah A. ketidakadilan bagi kelompok minoritas akibat perubahan dalam fasilitas publik, atau B. ketimpangan akses mempengaruhi kesejahteraan ekonomi penyandang disabilitas, atau C. subordinasi kepada penyandang disabilitas menyebabkan ketimpangan akses sarana publik, atau yang D. modernisasi dalam fasilitas publik
menyebabkan ketimpangan bagi penyandang disabilitas, atau yang E, ada prasangka kepada penyandang disabilitas sehingga memunculkan ketimpangan. Nah, kira-kira jawabannya yang mana adik-adik? Coba dicerna dulu soalnya. Oke. Dari soal ini kita tahu bahwa ketimpangan sosial dalam akses sarana publik masih terjadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam hal ini, kaum-kaum rentan seperti penyandang disabilitas sulit untuk membangun kemandirian dalam mengakses berbagai sarana publik. Oke. Jadi konsep penting yang berkaitan dengan hal ini adalah subordinasi. Apa sih subordinasi itu? Jadi subordinasi itu adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang di dalamnya terdapat pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Jadi ada perbedaan perlakuan terhadap disabilitas ya, penyandang disabilitas dibandingkan dengan orang normal pada umumnya. Nah, subordinasi ini dapat disebabkan oleh suatu kebiasaan atau pandangan yang sudah melekat di masyarakat tertentu terhadap kelompok disabilitas maupun disebabkan oleh suatu kebijakan. Nah, pembedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas inilah yang kemudian menyebabkan sarana-sarana publik menjadi kurang ramah bagi penyandang disabilitas. Nah, pada akhirnya, hal ini menyebabkan ketimpangan dalam akses sarana publik antara penyandang disabilitas sebagai kaum minoritas dengan masyarakat luas ya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C ya. Subordinasi kepada penyandang disabilitas menyebabkan ketimpangan akses sarana publik. Seperti itu ya. Paham adik-adik ya? Oke, lanjut. Soal berikutnya, Wanda merupakan seorang petani di desa Sumber Subur. Pada suatu hari, Wanda tanpa sengaja mematahkan cangkulnya, sehingga Wanda terhambat untuk melakukan pekerjaan sebagai petani. Nah, dari ilustrasi tersebut, cangkul yang digunakan oleh Wanda masuk ke dalam bentuk nilai, apakah nilai dominan, atau yang B nilai yang mendarah daging, atau yang C nilai vital, atau yang D nilai material, atau E nilai kerohanian. Nah, sebelum menjawab soal ini, kita harus memahami apa itu nilai-nilai yang ada di poin A sampai E. Nah, nilai dominan yaitu nilai yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai yang lainnya. Nah, suatu nilai dianggap sebagai nilai dominan jika penganut nilai sangat banyak. Jadi dianut dalam jumlah yang banyak ya, dan dalam waktu yang lama. Dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh tokoh masyarakat. Nah, misalnya apa nih? Misalnya kita pulang mudik di hari Lebaran. Ini kan dominan ya. Jadi hampir semua orang yang yang merantau itu pasti pulang mudik saat Lebaran. Itu kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Nah, apakah sesuai dengan di soal? Kurang pas ya. Nah, kemudian yang B, nilai yang mendarah daging. Nilai mendarah daging yaitu nilai yang telah menjadi kepribadian dan aturan sejak dahulu kala sehingga ketika seseorang melaksanakannya kadang tidak menempuh proses berpikir atau pertimbangan lagi dalam artian di bawah alam sadar. Nah, kebanyakan nilai ini telah tersosialisasi semenjak seseorang sedang kecil. Jadi telah mendarah daging artinya dari nenek moyang kita dulu sampai kita ini sampai anak cucu kita nanti itu sudah menjadi kebiasaan kita ya seperti itu. Nah, ini kurang pas juga jawaban ini. Nah, kemudian nilai vital, apa sih nilai vital? Jadi nilai vital merupakan nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya, yang mana dilihat dari kegunaan benda tersebut untuk melakukan aktivitasnya. Nah, ini baru pas nih. Kegunaan benda. Tadi kan dari saya sebut cangkul yang digunakan. Ini fokusnya ke cangkul. Jadi, jawaban yang pas itu adalah yang C. Nah, apa sih nilai material? Jadi nilai material adalah sesuatu yang fisik manusia sebagai contoh makanan dan pakaian. Nah, ini kurang pas juga ya. Nah, kalau nilai kerohanian itu berkaitan dengan rohani ya, atau keagamaan. Jadi, jawaban yang paling pas dari soal ini adalah C ya, nilai vital. Paham ya adik-adik ya? Oke. Nah, soal berikutnya, seorang kepala keluarga yang belum mampu memberi nafkah kepada keluarganya akan merasa sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula guru yang melihat siswanya gagal dalam ujian akan merasa gagal dalam mendidik anak tersebut. Nah, kasus tersebut merupakan klasifikasi nilai apakah dominan, apakah internalis value atau nilai mendarah daging, atau antar nilai, atau terselubung, atau minoritas. Nah, mana nih kira-kira? Tadi kan sudah tahu ya nilai dominan, kemudian analisis value itu adalah nilai mendarah daging ya. Nah, bagaimana nih jawabannya adik-adik? Nah, jadi jawaban yang pas adalah yang
B. Kenapa? Internalis value atau nilai yang berada daging merupakan suatu nilai yang telah menjadi kepribadian atau kebiasaan. Karena sudah begitu terbiasa, maka seseorang akan menjalankan nilai tersebut secara tidak sadar atau tanpa melalui berpikir atau mempertimbangkannya lagi. Nah, kalau ini kan sudah menjadi kebiasaannya. Manakala seorang kepala keluarga ketika tidak mampu atau belum mampu memberi nafkah kepada keluarganya, pasti dia akan merasa tidak bertanggung jawab. Begitu pula guru yang gagal. Ketika siswanya gagal dalam ujian, maka guru tersebut akan langsung merasa gagal dalam mendidik anak tersebut. Jadi jawaban yang pas adalah yang B. Internalis value atau nilai yang telah mendarah daging. Nah, itulah soal TKA Sosiologi. Adik-adik, semoga bermanfaat buat adik-adik dalam menghadapi ujian UTBK-nya. Semoga kakak doakan semoga adik-adik lulus dan tembus di kampus impiannya selama ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.